Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Chengdu, ibu kota negara kuno angin api, berdiri megah di puncak dunia, sebuah tempat di mana langit seakan menunduk dan bumi bergetar karena wibawanya. Tak satu pun makhluk, bahkan 3 klan alien terkuat di tanah asal, berani berlaku lancang di kota ini. Namun hari itu, suasana yang biasanya tenang mulai retak. Di dalam istana Kaisar Qing, sekelompok makhluk agung telah berkumpul di depan aula tertutup yang diselimuti kabut spiritual. Makhluk boneka penjaga berdiri tegak di hadapan mereka. Suaranya datar tanpa emosi. Saat Tuan bermeditasi di balik pintu tertutup, siapapun tanpa kecuali dilarang mengganggunya. Difu menatapnya tajam. Di belakangnya berdiri 7 kaisar lainnya. Wajah mereka suram. Ada masalah besar, ucap Difu tegas. Salah satu dari 13 kaisar kita, yaitu Kaisar Yuan, telah dihabisi. Ini bukan hal sepele. Laporkan segera kepada tuanmu. Boneka itu tidak bergeming. Perintah sang tuan jelas, sekalipun langit runtuh, tak ada yang boleh mengganggu meditasi beliau. Kaisar Chu mengepalkan tinju, suaranya bergetar oleh amarah. Kau tahu apa yang kau katakan? Kaisar Yuan, rekanmu telah mati. Namun boneka itu hanya menatapnya dingin. Sekalipun semua kaisar gugur, aku tak akan melanggar perintah tuanku. Udara di sekitar mereka menjadi kaku. Kedelapan kaisar itu saling bertukar pandang antara marah dan tak berdaya. Makhluk boneka ini terlalu keras kepala, desis Dikong. Cukup, ujar Difu akhirnya. Kaisar Qing pasti punya alasan. Kita pergi menemui leluhur. Mereka pun berbalik. Langkah-langkah berat mereka bergema di aula sunyi itu. Jauh di dalam dimensi tersembunyi negara kuno angin api, berdiri sebuah rumah gua sederhana, namun memancarkan aura purba yang menekan jiwa. 8 kaisar berdiri di luar pintu, menundukkan kepala dengan hormat. Leluhur, suara Difu bergetar. Kaisar Yuan telah dihabisi. Pelakunya, sosok berjubah hitam yang sangat kuat, bahkan mampu menekan kami semua. Kami mohon petunjuk. Tak ada jawaban. Rumah gua itu tetap sunyi. Setelah lama menunggu, Difu menarik napas panjang. Leluhur pasti sedang bermeditasi. Kita hanya bisa menunggu beliau keluar sendiri. 7 kaisar lainnya mengangguk pelan. Mereka sadar tidak ada satupun di antara mereka yang berani melangkah lebih jauh ke tempat suci itu. Berita kematian Kaisar Yuan menyebar seperti badai di seluruh tanah asal. Jejak kausalitasnya lenyap sepenuhnya, pertanda bahwa ia telah mati atau terpaksa bereinkarnasi. Di medan perang tempat kejadian, seorang pria parubaya memandangi bekas pertempuran sambil bergumam. Jejak kekuatan ini setidaknya milik makhluk alam tertinggi, dao agung yang sempurna tanpa jejak. Ia menggeleng pelan dan terpukau. Kaisar Yuan mati dalam sekejap. Bahkan 8 kaisar tak mampu menolongnya. Dunia ini semakin menarik. Sementara itu, para raja dari negara kuno guntur saling berbisik ketakutan. Jika pembunuh itu menargetkan salah satu dari kita, kita juga tak akan selamat. Makhluk seperti itu bisa menghancurkan jiwa kita hanya dengan tatapannya. Kabar itu membuat seluruh tanah asal terdiam dalam ketegangan. Bahkan keluarga kerajaan yang dulu arogan kini menundukkan kepala. Tidak ada yang berani bertindak gegabah.
Beberapa waktu kemudian, suara bergema saat pintu batu besar di istana Kaisar Qing perlahan terbuka. Kaisar Qing yang selama ini mengurung diri dalam pengasingan akhirnya muncul. Berita itu menyebar cepat seperti api di padang kering. Ke-11 kaisar segera datang, baik dengan tubuh sejati maupun avatar, dan menundukkan kepala di hadapannya. "Silahkan duduk," ujar Kaisar Qing dengan tenang. Setelah semua duduk, Difu segera berbicara. "Kaisar Yuan telah gugur. Kami memohon petunjuk. Apa yang sebaiknya kita lakukan?" Kaisar Qing hanya tertawa pelan. "Jadi, sekarang kita hanya punya 12 kaisar." Tawa itu membuat ruang terasa dingin. "Apakah dia telah bereinkarnasi dan kembali pada keluarga kerajaan?" tanya Kaisar Qing. "Belum, Yang Mulia," jawab Difu. "Ia berutang terlalu banyak pada klan. Ia tak punya sumber daya untuk menembus alam tertinggi lagi." "Dia memang bijak," gumam Kaisar Qing. "Selama tak mengungkapkan identitasnya, reinkarnasinya akan aman." Kaisar Yan menatap serius. "Tapi, apakah kita akan membiarkan ini berlalu begitu saja?" Kaisar Qing tersenyum tipis. "Ini masalah kecil saja. Kematian dan reinkarnasi adalah bagian dari jalan panjang kultivasi. Kalian terlalu nyaman hidup di tanah asal." Kaisar Wu tak tahan lagi. Kematian seorang kaisar bukan hal kecil. Tatapan dingin Kaisar Qing langsung menusuknya, membuatnya terdiam seketika. "Dia tidak mati," ujar Kaisar Qing pelan. "Dia bereinkarnasi. Itulah inti keabadian. Kalian semua pernah merasakan kekuatan sosok berjubah hitam itu. Bahkan dengan formasi 8 kaisar pun kalian tak sanggup menandinginya. Dia mungkin sudah berada di atas Raja Dewa." Ke-11 kaisar saling berpandangan ngeri. "Jika dia tidak bisa dikalahkan," ujar Kaisar Qing sambil tersenyum samar, "maka bertemanlah dengannya. Dunia luar jauh lebih berbahaya dari ini. Jangan menambah musuh bila bisa mendapatkan sekutu." "Dan bagaimana jika dia menolak persahabatan kita?" tanya Kaisar Yan. Kaisar Qing menyipitkan mata. "Maka dia akan jadi musuh, dan di luar tanah asal kita akan berburu sampai ke ujung langit." Tatapan Kaisar Qing menyapu seluruh ruangan. "Namun di tanah asal jangan buat kekacauan. Jika dia ingin hidup damai, biarkan. Jika tidak, maka biarkan leluhur dan aku yang turun tangan." Ke-11 kaisar menunduk dalam-dalam. Tanah asal hanya seluas itu. Secara logika, entitas sekuat itu tak seharusnya tiba-tiba muncul, ujar Kaisar Qing. Matanya memancarkan cahaya biru lembut namun dalam. Ia terdiam sejenak, lalu menambahkan dengan nada dingin, "Aku akan menanyai penguasa 10.000 alam sendiri. Hanya dia yang bisa memastikan kebenarannya." Ke-11 kaisar lain saling berpandangan dalam diam. Di antara semua kemungkinan, penguasa 10.000 alam memang tersangka paling mungkin. Sebelumnya, mereka yakin sosok berjubah hitam itu adalah Lao He. Namun kini keyakinan itu mulai goyah. Lao He baru saja melangkah ke ranah Raja Dewa. Bagaimana mungkin ia mampu menekan 8 kaisar yang bergabung kekuatannya dan menghilang tanpa jejak? Riak energi tiba-tiba bergetar di sekeliling Kaisar Qing. Dalam sekejap, gelombang pikirannya melintasi jarak yang tak terukur, turun menembus ruang hingga mencapai ibu kota kerajaan Wanji. Di ruang meditasi yang dipenuhi cahaya bintang, penguasa 10.000 alam perlahan membuka mata. Tubuhnya tinggi tegap, wajahnya tampak lembut. Namun di balik ketenangan itu tersimpan kekuatan tak terukur. Menatap bayangan Kaisar Qing yang muncul di hadapannya, ia tersenyum tipis. "Wahai kawan lama," ujarnya pelan, "setiap kali aku melihatmu, kekuatanmu selalu lebih sulit ditebak."
Kaisar Qing tertawa ringan. Kita berdua tumbuh bersama di tanah asal. Kini hanya kau dan aku yang benar-benar memahami Dao Agung secara utuh. Siapa sangka jalan yang sama bisa membawa kita ke arah yang berbeda. Perbedaannya sederhana, balas penguasa 10.000 alam. Kau memiliki sumber daya terbaik dan melangkah lebih dahulu ke Raja Dewa Atas. Sementara aku masih di alam tertinggi. Dunia luar terlalu berbahaya bagi yang belum siap. Bahaya dan kesempatan selalu berjalan beriringan, sahut Kaisar Qing menatap jauh. Dulu aku mengajakmu menjelajahi dunia luar, tapi kau menolak. Aku harus menunggu saat yang tepat, kata penguasa 10.000 alam sambil menggeleng. Kaisar Qing tersenyum tipis. Kita berdua adalah makhluk yang dilahirkan oleh alam sumber. Bahkan jika avatar kita binasa di luar sana, avatar yang tertinggal di tanah asal akan memulihkannya. Bukankah itu keuntungan yang luar biasa? Keuntungan yang tak dimiliki makhluk dunia luar, jawab penguasa 10.000 alam dengan nada tenang. Namun aku mendengar krisis besar sedang melanda dunia luar. Krisis yang bahkan dapat mempengaruhi avatar di alam sumber. Itu benar, sahut Kaisar Qing pelan. Jika seseorang bertemu dengan kehidupan primordial tingkat tinggi, maka segalanya akan berakhir. Polusi jiwa dari makhluk seagung itu tak dapat dihalangi oleh aturan manapun. Jadi, apakah bahkan avatar kita akan hancur? Gumam penguasa 10.000 alam, matanya menyimpit. Ya, hancur sepenuhnya, jawab Kaisar Qing. Apakah kau masih ingat, hanya satu percikan kehendak spiritualnya mampu menimbulkan kontaminasi ringan. Bayangkan jika ia menghadapinya langsung. Penguasa 10.000 alam menarik napas panjang. Kedengarannya seperti mimpi buruk. Tapi kemungkinan bertemu mereka kecil, ujar Kaisar Qing. Para pendahulu seperti Yuan telah menata perlindungan bagi kita. Mereka membiarkan kita tumbuh di bawah bayangan mereka. Yang kita hadapi hanyalah makhluk primordial tingkat rendah. Asal tidak terlalu sial, kita akan selamat. Ia tersenyum ringan. Selama kita berhati-hati dan menghindari area berbahaya, avatar dari alam sumber nyaris mustahil mati. Benarkah sebagian besar makhluk dunia luar tidak memiliki avatar? Tanya penguasa 10.000 alam. Kaisar Qing mengangguk. Hanya makhluk yang lahir di alam sumber yang memilikinya. Itulah anugerah terbesar kita. Kaisar Qing lalu menatap lurus pada lawan bicaranya. Ngomong-ngomong, apakah kau tahu siapa sosok berjubah hitam yang menghabisi Di Yuan? Aku menyaksikan pertempuran itu dari jauh, jawab penguasa 10.000 alam. Aku hanya melihat sungai darah tak berujung dan 8 fase ruang primordial. Sosok berjubah hitam itu terlalu kuat, auranya kabur. Jangan bilang kau mencurigai itu aku. Kaisar Qing tertawa kecil. Kalau hanya melihat kekuatan, ya kau memang yang paling mungkin. Tapi aku mengenalmu terlalu baik, itu bukan gayamu. Aku juga penasaran, ujar penguasa 10.000 alam. Matanya berkilat. 8 kaisar dengan arai 8 fase ruang primordial bisa ditekan begitu saja. Siapa yang mampu melakukan itu? Kaisar Qing terdiam sejenak, kemudian berkata lirih, jika bukan kau dan bukan leluhur dari wilayah ekstrim timur, siapa lagi? Di sisi lain, negara kuno angin api dan negara kuno guntur menduduki jantung tanah asal, wilayah paling makmur dan berbahaya. Namun kini, setelah kematian Di Yuan dan lenyapnya Raja Iblis Besi, belasan negara di sekitarnya kehilangan penguasa. Darah dan kekuasaan pun mulai bergejolak. Di tempat lain, di kota Huyang, Lo Feng duduk di dalam menara bintang, memandangi rampasan perang di hadapannya. Seperangkat baju sirah, jubah merah,
manik hitam, sarung tangan, dan sepasang sepatu tempur. 5 harta karun rahasia tingkat Raja Dewa, gumamnya pelan. Sayangnya, semuanya selaras dengan dao dunia milik Diyuan, bukan dengan jalanku. Ia mengambil manik hitam yang berputar pelan di udara. Manik ini masih berguna, ada sedikit kesamaan dengan jalur kehancuran yang kupelajari. Lo Feng menghela napas, menyadari sisanya tak akan bisa ia manfaatkan. Kelima harta ini terlalu berharga untuk dibiarkan. Aku harus menjualnya. Tiba-tiba, suara Morosa bergema di benaknya. Tuan, wilayah yang dulunya dikuasai Raja Iblis Besi kini menjadi kacau. Banyak pihak mulai bertarung memperebutkannya. Lo Feng menatap peta tanah asal yang muncul di depannya. Wilayahnya luas, 3 negara kelas 2, 13 negara kelas 3, semua tanpa penguasa. Morosa menatapnya sedikit gugup. Apakah kita akan merebutnya? Jika wilayah itu berada di tangan kita, tanah asal akan lebih stabil. Lo Feng tersenyum samar. Menghabisi para pendosa besar memang meninggalkan banyak ruang kosong. Ia menggambar garis di atas peta, membentang dari wilayah Raja Iblis Besi hingga ke domain leluhur burung nasar hitam. Mulai dari sini, katanya tenang, wilayah ini akan jadi milik kita. Morosa menelan ludah. Tapi Tuan, leluhur burung nasar hitam masih hidup. Di belakangnya ada para raja negara kuno guntur. Apakah tidak berisiko? Lo Feng menatapnya dingin. Apakah mereka berani menentangku? Morosa menunduk dalam-dalam. Tidak Tuan, kami akan mengikuti keputusan Anda sepenuhnya. Lo Feng menatap garis di peta yang kini membentang seperti naga tidur. 729 prefektur kekacauan primal. Wilayah sebesar itu akan menjadi fondasi kekuatan baruku. Semakin besar kekuatan Lo Feng, semakin besar pula keinginannya untuk melindungi makhluk hidup lain. Prefektur kekacauan primal, wilayah yang dulu dianggap hanya halaman belakang oleh negara guntur kuno, kini menjadi sasaran langkah besarnya. 2 negara kuno, Kerajaan Wanji dan Tianmo, pasti tahu tak mungkin Raja Iblis Besi dan leluhur burung nasar hitam bisa berulah tanpa restu mereka. Menguasai wilayah ini berarti melangkah ke panggung besar, gumam Lo Feng. Dengan identitas terbuka, aku bisa berdiplomasi dengan 2 negara kuno dan 3 klan alien. Ia tersenyum tipis. Kalau negara angin api tetap bertindak waras, kita bisa bekerja sama. Tapi kalau mereka kehilangan akal, tatapannya menajam. Aku tak keberatan mengingatkan mereka. Morosa yang berdiri di sampingnya bertanya, Tuan, bagaimana kita merebut wilayah ini? Lo Feng menatapnya. Untuk menaklukkan 729 prefektur kekacauan primal, kaulah ujung tombakku. Morosa terkejut. Apakah aku sendirian? Kau adalah binatang sektor puncak, ujar Lo Feng tenang. Gunakan kekuatanmu seperlunya. Ingat, kita ingin menguasai, bukan menghancurkan. Senyum haus darah muncul di wajah Morosa. Setelah menunggu begitu lama, akhirnya Tuan memperbolehkan aku bergerak. Jangan khawatir, aku tahu batasnya. Malam pun tiba di langit. Sosok Morosa berdiri tegak menatap dunia luas di bawahnya. Yang berdosa tidak akan menyesal mati di tanganku, gumamnya sambil melangkah pada kegelapan. Satu demi satu, Raja Dewa yang penuh dosa tumbang di tangannya. Hingga akhirnya, hanya leluhur burung nasar hitam yang tersisa. Dia terluka parah dan bersembunyi ketakutan. Ketika berita itu menyebar, seluruh tanah asal gemetar. Beberapa waktu kemudian, di tengah 729 prefektur yang kini tunduk, Lo Feng berdiri di istana baru. Dia berjubah perak dan bertopeng emas. Di hadapannya berlutut 9 Raja Dewa. Mulai hari ini, suaranya bergema lembut namun tegas. Kerajaan galaksi didirikan. Langit berguncang. Sungai darah samar terbentang di cakrawala, menyelimuti seluruh prefektur kekacauan primal. Dari hari itu, dunia pun tahu kekuatan besar ketiga telah lahir di tanah asal, yaitu kerajaan galaksi milik sosok yang misterius.